Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-9, Yesus Korban yang Sempurna. Minggu 20 Februari, mengapa pengorbanan dibutuhkan? Ibrani 9 ayat 15 menjelaskan bahwa kematian Yesus sebagai korban memiliki tujuan untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, agar umat Allah dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Di timur dekat kuno, perjanjian antara dua orang atau bangsa adalah hal serius. Itu melibatkan pertukaran janji di bawah sumpah. Ini menyeratkan asumsi bahwa para dewa akan menghukum mereka yang melanggar sumpah. Seringkali perjanjian ini disahkan melalui pengorbanan hewan. Misalnya, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, upacaranya melibatkan pemotongan hewan menjadi dua. Para pihak akan berjalan di antara bagian-bagian itu sebagai pengakuan bahwa hewan-hewan itu mewakili nasib pihak yang melanggar perjanjian. Yang penting, hanya Tuhan yang berjalan di antara binatang dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Abraham bahwa dia tidak akan mengingkari perjanjinya. Bandingkan Kejadian 15 ayat 6-12 dan Yeremia 34 ayat 8-22. Apa yang ayat-ayat ini ajarkan tentang perjanjian? Perjanjian dengan Tuhan memberi Israel akses ke tanah perjanjian sebagai warisan mereka. Namun, itu melibatkan serangkaian perintah dan percikan darah di atas mezbah. Percikan ini menyiratkan takdir dari pihak yang melanggar perjanjian. Inilah mengapa Ibrani mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ketika Israel melanggar perjanjian, Tuhan menghadapi dilema yang menyakitkan. Perjanjian menuntut kematian para pelanggar, tetapi Tuhan mengasihi umatnya. Jika Tuhan hanya melihat ke arah lain atau menolak untuk menghukum para pelanggar, perintah-perintahnya tidak akan pernah dilaksanakan dan dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Anak Allah bagaimanapun menawarkan dirinya sebagai pengganti. Dia mati menggantikan kita agar kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Artinya, dia akan menegakkan kesucian hukumnya sementara pada saat yang sama menyelamatkan mereka yang melanggar hukum itu. Dan dia bisa melakukan ini hanya melalui salib. Bagaimana kita dapat melihat di sini mengapa hukum menjadi pokok dalam pekabaran Injil? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita melihat di dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Di dalam ayat ini berbicara mengenai seorang pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Siapa dia? Ialah Yesus. Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kalau kita melihat di timur dekat kuno, perjanjian antara satu dengan yang lain atau antara dua orang ataupun bangsa itu merupakan suatu hal yang serius. Dan kalau kita memperhatikan bahwa itu juga melibatkan sumpah di dalamnya. Dan seringkali perjanjian yang telah dibuat oleh dua belah pihak ini harus disahkan melalui pengorbanan hewan. Contohnya kalau kita lihat Abraham ketika mengadakan perjanjian dengan Tuhan, yang dilakukannya adalah melaksanakan pengorbanan hewan. Begitu pula ketika di zaman bangsa Israel, di mana perjanjian ini tetap diberikan antara Allah dengan bangsa Israel, tetapi seringkali bangsa Israel melanggar akan perjanjian tersebut. Itulah sebabnya ada dilema yang dirasakan oleh Allah sesuai dengan pelajaran Sekolah Sahabat ini, bahwa ketika melanggar maka harus dihukum, atau dengan kata lain harus dibinasakan, karena perjanjian menuntut kematian bagi para pelanggar. Tetapi ini yang merupakan kabar baiknya, di mana Allah sangat mengasihi akan umatnya. Yang tadinya manusia yang harus mati oleh karena pelanggaran yang terus-menerus dilakukan, tetapi ada yang menggantikan. Anak Allah yakni Yesus Kristus menawarkan dirinya sebagai pengganti. Dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu merupakan penggenapan dari rencana Allah bagi manusia.
Karena itu ketika Petrus berkhotbah, dia menyatakan seperti ini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini dia sampaikan ketika dia berkhotbah di Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Yesaya 53 ayat 5 juga mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mengapa pengorbanan itu perlu? Karena di atas kayu salib Yesus harus menanggung dosa segenap umat manusia dan dalam keadaan terpisah sama sekali dari hubungan dengan Allah. Kematian Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada dunia, di mana Yesus rela berkorban untuk menebus saudara dan saya. Allah sangat mengasihi kita umat-umatnya, itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui anaknya Yesus ketika ia mati di kayu salib, sehingga kita dapat memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus. Itulah sebabnya mengapa pengorbanan dibutuhkan. Karena tanpa pengorbanan Yesus kita harus mati. Tetapi Allah tidak membiarkan itu terjadi. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Yesus di kayu salib, memberikan kepada kami keselamatan yang tadinya kami harus menanggung akibat dari dosa tersebut, tetapi Tuhan melalui anaknya Yesus menjadi pengganti, sehingga dia menjadi pengantara bagi kami manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.